Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dari kelas RPL 10 Permata Harapan. Di video ini saya akan membuat video tentang remedial quiz 2. Oke, jadi pertama-tama kita buka SEM, kemudian start yang bagian MySQL karena kita akan menggunakan MySQL. Nah, kalau di sini status change detected running, ini berarti udah jalan ya. Nah, kemudian kita ke navigate. Ini kita buka navigate. Nah, bagi yang koneksinya belum dibuka dulu ya. Kemudian new query. Nah, udah new query, kita mau create database. Cara create-nya itu kita mau buat database, create database tanpa S ya teman-teman. Nah, quiz 2, kemudian kita run. Nah, di sini message-nya oke ya, berarti tidak ada error. Kalau kita mau munculin database-nya, kita show database tambah S ya. Nah, di sini ada semua database yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut. Kita mau create table. Kita mau buat table, caranya itu kita create table user. Nama tablenya itu user. Nah, kita buat buka kurung, misalnya ID user ini berbentuk integer atau berbentuk angka, kita buat 11. Kemudian primary key ini maksudnya ini kunci utama ya, yang harus diisi dan tidak berbentuk null. Primary key, terus auto increment ini maksudnya dia bisa isi sendiri, isi secara otomatis. Nah, kalau kita udah ID user, kita buat username karena username ini berbentuk huruf ya, jadi kita menggunakan varchar 255. Nah, kemudian habis username kita buat password. Nah, karena password ini bisa berbentuk angka atau huruf, kita buat aja varchar 255. Dan yang terakhir ID level. Nah, karena ID level ini berbentuk angka, jadi kita buat integer 11. Nah, jangan lupa tutup kurungnya ya. Oke, kita coba run. Nah, ini no database selected, berarti kita harus use dulu. Kita mau menggunakan database yang mana? Kita use database namanya quiz 2. Taran, you have an error syntax, check the manual. Oh, ini nggak ada database ya teman-teman, kita use quiz 2 aja. Nah, ini udah oke. Kemudian kita run yang create table. Nah, kita bisa lihat ya, kita coba describe user, describe mendeskripsikan, kemudian nama tabel yang kita buat. Nah, di sini udah ada ya tabelnya. Nah, selanjutnya kita mau tambah email. Nah, cara tambah emailnya itu kita
pakai alter table, kemudian nama tabelnya user add itu tambah, kita mau tambah email. Nah, misalnya emailnya ini berbentuk varchar. Nah, jadi kita buat varchar 255. Oke, kalau sudah kita run. Nah, kita coba nengok describe user. Nah, di sini emailnya udah ada ya. Oke, nah gimana kalau kita mau ganti varchar ini, email varchar ini jadi integer, jadi berbentuk angka. Nah, kita alter table lagi, alter table user. Kemudian kalau mau ganti, di Inggrisnya itu kan change. Jadi kita change, ganti. Kita mau ganti apa? Kita mau ganti email. Nah, udah itu kita mau ganti email ini jadi apa? Jadi kita change email jadi email integer 11. Kemudian kita run. Nah, kita coba nengok describe user. Nah, yang tadi emailnya varchar jadi integer ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau insert, kayak insert isi tabelnya. Nah, kita pakai insert into user. Kita mau insert into, masukin ke tabel user. Nah, kita bisa masukin, misalnya kita mau masukin username sama password. Oke. Kemudian di bawahnya itu values. Kita value kemudian username-nya itu kita pakai tanda petik 1, kemudian misalnya namanya Jesslyn, kemudian passwordnya Jesslyn 123. Nah, karena kalau misalnya integer kita gak usah pakai tanda petik ini, tapi password ini dia berbentuk varchar, jadi kita harus pakai tanda petik. Nah, oke, misalnya kita mau buat, kita copy dulu ya tadi. Nah, kita paste. Nah, kita mau buat lagi namanya Natalia. Nah, jadi misalnya passwordnya ini Natalia 456. Nah, oke, kita buat dulu 10 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 10, kita ganti aja namanya, misalnya Angela. Kemudian jadi Angela 789. Nah, contohnya lagi ini diganti aja ya namanya. Jadi Kendra 123, kemudian Anissa 456, kemudian kita tulis Brian berarti Brian 789. Kemudian habis Brian kita buat naik
naikkan 1 2 3, terus siapa lagi ya, habis Brian, James 1 2 3 4 5, James nih 7 8 9, yang terakhir misalnya Fiona. Nah yang turut, nah ini udah 10 ya. Nah oh ya, ini di belakang ini harus pakai koma biar dia bersambung. Nah udah gini kita blok semua, kemudian run. Nah ini berarti sudah dimasukin ya data-datanya. Kita bisa lihat misalnya select, ini yang bintang ini artinya all, select all dari from data user, table user. Nah kita di sini bisa lihat ya, ini ID usernya tadi kita buat auto increment, jadi dia terisi sendiri tanpa kita harus isi. Nah ini username-nya berurutan dari Jesse, Natalia, Angela, Kindra, Anissa, juga passwordnya ya. Nah kita next. Kalau misalnya kita mau ganti semua nama ini, jadi ada di email sini. Nah emailnya kan tadi kita ganti integer. Nah jadi kita ganti lagi alter table user change email ke email yang berbentuk varchar, berbentuk huruf kita buat 225. Oke kita run. Nah ini oke ya, kita describe dulu, describe user. Nah ini emailnya jadi varchar ya. Nah kalau kita mau buat emailnya jadi nama yang kita buat di username, jadi kita pakai update, user set update user set email sama dengan username. Oke, kita run dulu. Nah kita coba cek select all, semuanya from dari user. Kita run. Nah jadi di email ini udah sesuai ya nama yang tadi kita mau buat emailnya, jadi nama username. Oke, nah misalnya terakhir kita mau urutkan yang username-nya dari huruf yang terbesar sampai ke terkecil. Nah kita bisa select all from user, kemudian kita pakai order by. Order by itu bisa disusun ya, susun yang bagian username, kemudian DSC ini artinya descending ya di bahasa Inggris. Kalau diartikan bisa dari terbesar ke yang terkecil. Nah kita run dulu. Nah ini tadi kita udah run ya. Nah ini dari yang terbesar, dari Nicholas, naikkan, kemudian Natalia, Lionel, Kindra,
Jesslyn. Nah, sesuai huruf abjad yang terbesar ya. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.